Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, hikmah sehat lahir maupun batin. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah sejunjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan santri-santri yang dari Bandung. Dan beberapa waktu yang lalu di padepokan kita di Martapura ada kegiatan setelah santri Riyado, ada proses untuk tafakurnya dengan cara dipendam atau dikubur. Dan kebetulan santri kita yang di Bandung juga sama-sama melakukan Riyado atau melaksanakan Riyadohnya, dan juga di beberapa tempat yang lain termasuk yang di Jambi. Dan kebetulan santri-santri dari Bandung pada hari ini, tepatnya siang tadi, datang ke sini dan mereka juga ingin ada proses tafakur dengan cara proses dikubur juga. Untuk itu pada malam hari ini kita akan sama-sama melakukan proses penguburan santri yang dari Bandung. Tujuannya tetap bukan untuk mencari sensasi, kekuatan, kehebatan, apalagi kesaktian, tapi tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena salah satu metode untuk mengenal Allah, mungkin yang selama ini diberi nasihat, diingatkan dengan cara yang sudah bermacam-macam, kita masih juga belum bisa mendapatkan satu petunjuk di hati kita. Tetapi siapa tahu dengan proses dikubur ini Allah berikan hidayah untuk mengenal diri. Karena apa? Mumpung kita masih diberi kesehatan dan masih diberi umur yang panjang untuk kita bisa mengingat kematian. Karena apa? Setelah kita nanti merasakan dikubur yang sebenarnya, mati yang sebenarnya, sudah tidak ada gunanya lagi kita. Jabatan, kedudukan, harta, kekuatan, keilmuan, semua hanya milik Allah. Baik sahabat-sahabat, saat lagi kita akan melakukan satu proses penguburan santri-santri dari daerah Bandung. Semoga proses ini berjalan dengan lancar, selamat semua, dan semoga juga Allah memberikan hidayah, diberikan kekuatan keimanannya untuk bisa memahami diri dan memahami siapa kita dan tujuan hidup kita akan kemana dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita akan mulai melakukan satu proses dari proses dibungkus. Ya silakan, ayo yang Bandung mana nih? Silakan. Ayo sok, ayo sok. Ayo, tolong dibantu, ayo sok. Ayo 45 yuk. Ini lebar 55-nya bos ya? Iya 55-nya sekalian. Kurang satu paling ditutup sama apa nanti ya misalnya ya bisa ya berarti tilu heula 3 dulu enggak apa-apa ya. Yang gede yang 2 itu ini enggak apa-apa, yang 3 dulu ya. Ini kan ini yang sama deh semua sini semua ini aja satu ini bisa. Maaf ya. Tuh. Fokusnya. Lihat dari coba mukanya sebelum dibungkus tuh, lihat tuh. Fokus. Fokus jahit dia. Apa lagi? Tali ya? Kita 3 lah dulu lah ya. Yang 2 nanti. Yang pendek aja udah kali. Ini Kak, yang pendek. Yang panjang Kak. Marah ngecek.
Ambil ya, angkat kepala. Bisa mundur lagi. Mundur lagi ke belakang. Kapal baru semuanya nih. Tujuannya tafakur. Kita ingat dengan mungkin selama ini kita banyak kesalahan diri ke orang tua, khususnya juga ke Allah ya. Tujuannya tafakurnya karismanya. Dari titik yang nyaman. Palanya miring tuh. Kalau nyaman miring. Yang mana tuh apa-apa. Artinya kalau tanahnya patah bilang macam ya katanya ya. Berat enggak kakinya? Sebelah mana yang berat? Nyaman, enggak nyaman bilang enggak? Udah sih. Atau di miring sini aja. Miring. Miring itu lah. Satu lagi apa? Itu Ini lubangnya yang mana? mundur lagi.
Tak ada pasti. Aja mah buruk. Kalau nggak nyaman bilang gimana terlalu panas. Repack tutup.
gitu. Jangan tinggi.
Anak naon? Yang dipangut kan ya? Dah apa? Dipotong. Anak naon? Kamu lagi kayak Agak tekuk mah belang agak tekuk ini agak asik. Tekuk tuh bisa maju lagi nggak? Maju sedikit maju. Yang mana? Tangan yang mana ya? Ini benar. Naon? Benar ya. Benar ya? Adik am. Anak. Nyaman? Dikasih bantal-bantalannya. Kapas-kapas dikasih. Merem.
itu aja. Relate. Close.
Mah. Satu gram. Masuk. Sampai terusnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, proses tafakur di kubur dari santri-santri yang di Bandung baru selesai. Kita akan bertanya apa kesannya, pengalamannya, atau yang dirasakan selama proses dikubur itu. Kita akan bertanya kepada saudara kita, yaitu Kang Jajang. Bagaimana Kang Jajang, sok diceritakan kumaha rasana tah riadoh tafakur dikubur tah kumaha? Rasanya tadi abis dikubur bah, lebih ke jadi inget semua yang pernah dilakukan ya, terutama yang kelakuan jelek lah, itu semua pasti keinget. Jadi apalagi yang mau diperbuat kalau bukan amal baik, apa yang mau dibawa kalau bukan amal baik juga. Jadi ya keinget tuh semuanya, udah bingung lagi mau minta tolong sama siapa, nggak ada yang bisa nolongin. Jadi intinya bahwa kalau sudah dikubur teringat semua perbuatan-perbuatan buruk kita yang selama ini. Kita ternyata baru sadar kalau sudah dikubur apa yang kita bawa dan siapa yang akan menolong kita ya, kecuali amal baik atau perbuatan baik kita. Ya alhamdulillah, semoga kedepannya saudara kita ini yang ini senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin, amin. Dan di dalam belajar ilmu agama senantiasa diberikan kemudahan, serta kelak beliau diberikan pemahaman tentang rahasia diri dan juga memahami tujuan hidup yang sebenarnya, bahwa apapun yang kita punya, apapun yang saat ini yang Allah berikan, semua hanya titipan dan kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk itu dengan proses ini semoga kedepannya khususnya Kang Jajang dan umumnya kita senantiasa diberikan hidayah dan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih ya Kang Jajang ya. Coba kita tanya dengan yang lainnya lagi. Kita perwakilan dari Bandung ya. Oh, Kang Risman. Oke. Siap. Kang Risman, dan beliau juga perwakilan dari santri Bandung juga. Coba Kang Risman ceritakan kesan dan mungkin ada pesan apa pengalaman selama proses tafakur di sambil dikubur itu, mungkin bisa diceritakan nih Kang Risman dari Bandung juga beliau nih ya. Maaf Bro, Iya. Ketika dikubur yang saya rasakan ya
ingat sama dosa, Iya. segala kesalahan gitu. Jadi itu apa, ingat, jadi mengingat kesalahan-kesalahan yang udah gitu. Terus apalagi namanya, nggak ada yang namanya orang kaya, orang miskin, jabatan tinggi, atau apalah sejenisnya yang bisa menyombongkan di dunia ketika udah dikubur. Nggak ada Artinya nggak Pak ada ya, itu artinya ya. itu. Paling itu guru. Ya, artinya pesannya beliau bisa merasakan, selain merasakan yang selama ini mungkin ada perbuatan-perbuatan yang selama ini yang pernah dilakukan yang mungkin kurang baik, disinilah sadar. Dan kedua, begitu dikubur itu beliau sendiri merasakan ya, apapun yang kita punya, harta, jabatan, kaya, miskin, sebetulnya sama di mata Allah. Yang kita banggakan apa kalau udah dikubur mah ya. Intinya ini ada hikmah bahwa beliau bisa menyadari kalau nggak dari sekarang, selagi Allah masih berikan kesempatan kita umur yang panjang untuk bisa berbuat baik, gitulah ya. Baik, terima kasih ya Kang Risman ya. Ya, oke. Sahabat-sahabat dari Pangeran Bajak Langit dan salah satu juga perwakilan dari santri di Bandung, kita akan bertanya juga kepada Kang Faisal, apa kesan selama tadi beliau proses dikubur, mungkin yang dirasakan, yang dialami, atau mungkin ada hal-hal yang beliau rasakan. Kita akan tanya langsung, gimana kumaha dah rasanya, kumaha, ada kesannya seperti apa? Kalau yang dirasakan seperti apa ya, terhimpit apa tanah gitu Pak, Ya. tanah. Nah, untuk berikut di sana itu jadi semua dosa-dosa yang pernah dari, ya bisa dikatakan dari lahir gitu Iya. sampai detik ini keinget semua dosa-dosa itu. Iya. Lalu Ya. apalagi mungkin ada pengalaman apa selain merasakan kesalahan-kesalahan kita, mungkin kita rasa diperlihatkan, ingat lagi, sadar lagi, mungkin ada hal lain kesannya selain itu mungkin apa kan gitu. Ya, yang bikin jadi kayak apa ya, ingat jadi kayak kekurangan selama jadi apa hidup itu tuh Bah, dalam arti dalam segi bersyukur, bersyukur terus beribadah gitu. Jadi jarang gitu saya. Jadi intinya selain beliau merasakan dan mengingat segala perbuatan-perbuatan semasa dulu yang mungkin ada yang tidak baik atau kurang benar, kedua menyadari bahwa selama ini banyak kurang bersyukur, banyak mungkin selama ini sering kurang dalam menjalankan ibadah, dan juga mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga yang seharusnya kita dekat kepada Allah malah selama ini jauh dari Allah ya. Jadi kita sadar itu, dan alhamdulillah sedikit banyak apapun yang dialami oleh saudara kita atau santri dari Bandung ini, setidaknya mungkin ada pengalaman pribadi untuk mereka itu dan untuk bekal ke depannya, untuk kesadaran diri. Karena sahabat-sahabat, puncak dari pembelajaran di sini dan puncak dari kehidupan, kalau kita ingin baik, ingin kita sukses, ingin kita senang, yang pasti sadar. Karena belajar apapun kalau kita tidak sadar percuma. Selagi kita hidup masih Allah berikan kesadaran siapa kita, siapa diri kita, dan yang kedua tujuan kita apa dan kita akan kemana. Semoga khususnya untuk santri-santri kami yang ada di Bandung, semoga diberikan Allah hidayah sehingga bisa memperbaiki perilaku, sikap kedepannya, yang khususnya yang selama ini mungkin jauh dari Allah, banyak melakukan satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah.
kedepannya dengan proses ini setelah Allah berikan hidayah di hati, rasa penyesalan, rasa sadar bahwa selama ini banyak melakukan kesalahan, bisa memperbaikinya dan bisa belajar yang sifatnya mengarah ke sesuatu yang akan diridhoi oleh Allah. Baik sahabat-sahabat, mungkin kalau diceritakan pengalaman dari santri-santri banyak, cuman berhubung waktu dan kondisi, dan ada juga beberapa santri yang tidak mampu menceritakan karena mungkin itu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Mungkin intinya selagi kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, syukuri, karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih juga diberikan hidup tapi mungkin masih terbaring di rumah sakit. Apalagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah mendahului kita. Menyesal pun tidak ada artinya. Untuk itu pesan dari kami, ayo sahabat-sahabat, bersyukurlah kepada Allah, memperbaiki diri dengan cara perbanyak ibadah, amal soleh, dan berbuat kebaikan. Demikian sekedar edukasi, dan ini bukan mencari sensasi ataupun mencari kehebatan, kesaktian, tapi tujuannya untuk tafakur diri, menyadari diri kita yang sebenarnya, kita siapa dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqh ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran Jagat Langit.